Selamat bertemu kembali. Ini adalah lampu yang saya lepas ya, karena dia berkedip. Jadi lampu ini ada di ini sebuah refill ya. Saya pakai istilah itu refill itu maksudnya saya mendapatkan dari teman saya PCB LED. Kemudian dia katakan ini loh, kalau Anda mau pakai ini, coba gitu ya. Saya ya, sang belajar ya saya mencoba gitu ya. Kemudian saya mencari bodinya ini, apa ya istilahnya bodi lampu ini, kemudian saya pasangkan. Ternyata lumayan bagus ya, malah saya pasang di lampu teras saya ya, pada tanggal 5 Januari 2024. Ternyata kemarin tanggal berapa kemarin ya, tanggal 12 Januari 2025 berkedip dia. Saya pikir ini saya tulis recon ya, rekondisi gitu ya. Nah kemudian setelah dia berkedip saya pikir wah ini mulai rusak nih ya. Tapi saya pikir ya lumayan ya, 1 tahun. Ya, kemudian saya tanya teman saya, Anda beli berapa ini anunya, PCB-nya? Per biji itu 4.000 Pak. Saya pikir murah sekali ya. Ya tapi yang saya khawatirkan adalah anunya ya, kualitasnya ya. Ya tetapi lumayan ini bisa hidup selama 1 tahun. Ya nanti mari kita bahas apa yang menyebabkan lampu ini berkedip. Ya. Dari referensi atau yang saya baca ya, bahwa lampu itu berkedip itu ada bermacam-macam penyebabnya. Ada yang katakan bahwa kok kontak ini itu terhadap pegat lampunya atau fitting atau fittingan istilahnya itu ya, itu kurang bagus sambungannya. Ya, kemudian ada lagi tegangan listrik tidak stabil, mungkin menurun. Ya. Kemudian salah satunya lagi komponen dari PCB-nya itu ya, itu sudah rusak ya, atau mulai aus ya, karena dia berkedip masih menyala dan menyalanya sudah masih terang ya. Kalau Anda lihat di awal video ini ya, saya kira mungkin ada komponen yang sudah menurun ini ya, jadi sudah menurun kemampuannya ya, kinerjanya ya, apakah itu chipletnya, apakah itu elko-nya dan sebagainya. Mari kita nanti lihat apa penyebabnya ya. Nah ini setelah saya buka ya, kemudian saya cek satu persatu, ternyata kalau saya lihat dari elko-nya ya, pertama ada elko-nya sepertinya masih belum menggembung ya. Ya mungkin harus diuji lebih lanjut ya. Elko ini pun juga masih bagus secara fisik ya. Kemudian saya lihat di sini tidak ada komponen yang terlihat terbakar ya. Ya tapi kalau dia masih bisa berkedip, saya kira LED-nya itu masih bagus ya. Cuman saya tidak tahu ya apakah kualitasnya menurun atau tidak. Ya, ini dari dugaan bahwa ada penurunan kinerja atau mungkin malah kerusakan dari komponen elektroniknya ya. Saya akan menguji LED-nya ya. Jadi LED-nya ini akan saya uji apakah dia masih berfungsi dengan baik atau tidak, dalam artinya masih hidup atau tidak ya, itu akan saya uji. Baik, saya akan melakukan pengujian LED. Mungkin ada yang mati, tapi saya tidak yakin bahwa ada yang mati ya, karena dia tadinya masih menyala. Tapi saya uji aja ya, untuk meyakinkan bahwa LED ini bukan penyebabnya. Pada saat yang lalu saya pernah itu ya memperbaiki ini agak redup, tapi saya tidak tahu apakah itu penyebab dari mungkin karena ini saya kontaknya kurang, enggak, memang gitu ya, mungkin itu penyebabnya ya. Ini menyala, ini juga menyala, rata-rata ini menyala ya.
Kita lihat menyala semua. Ini adalah ya, pengujian standar. Ya. Saya katakan standar harus dilihat. Nah, menyala. Nah, dan ini terakhir, jadi semuanya menyala. Dia dugaan bahwa ini adalah ada penurunan kualitas LED, ya. Itu mungkin bisa karena ada satu yang agak redup ya, tapi kita coba satu persatu kita tes ya. Perlu saya tambahkan di sini ya bahwa ini adalah PCB yang dibeli ya, terpisah ya, dan bodinya ini dari lampu yang lain. Kemudian saya ganti, saya katakan saya dapat dari teman saya, katakan coba ini bagaimana ini bisa menyala enggak gitu ya. Terus saya katakan mungkin menyala bisa, tetapi harus diuji umurnya. Ya. Nah, ternyata ini 1 tahun sudah berkedip. Ya. Yang perlu saya tunjukkan, pernah saya PCB ya baru ini PCB tambahan refill ini bungkusnya ini ya, bungkus dari elko-nya itu hancur ya. Jadi seperti bukan hancur, artinya dia mungkin karena panas ya, atau mungkin perubahan dari panas dari ini elko-nya sehingga dia rontok gitu ya. Tetapi ini masih bagus pada 1 tahun ya. Tapi ini belum tentu ya, kita lihat dulu ya, itu beberapa indikasi yang mungkin bisa saya berikan atau saya pakai untuk menentukan apakah ada kerusakan pada komponennya. Selanjutnya seperti saya tunjukkan di sini ya, ini jeratnya ini ya, ulirnya ini kelihatannya kurang bagus ya. Jadi saya tidak tahu apakah ini dari bahan itu ya, karena ini adalah dari lampu, bekas lampu ya, kelihatannya sudah kurang bagus. Ini mungkin penyebab kontak yang kurang baik sehingga dia berkedip. Ya, nanti akan saya cek juga ya dengan terpaksa, bukan terpaksa ya, mungkin saya harus lepas ininya, PCB-nya, ya, kemudian saya uji secara langsung. Kemudian kontaknya di pinnya ini juga kelihatannya juga kurang bagus. Ini mungkin penyebabnya ya, jadi penyebab berkedipnya lampu karena kurang bagus kontaknya. Baik, ini kalau saya lepas ya. Ini tadi ya, ini adalah dasar dari PCB yang lama. Kemudian ini yang saya katakan refill tadi saya masukkan, kemudian saya tempelkan ya supaya menambah efek pendinginannya ya. Nah, kemudian kabelnya, sudah pinnya juga saya lepas. Ya. Mungkin harus saya ganti ini atau saya coba. Ya, tetapi saya coba menyalakan dulu PCB ini secara langsung dengan menghubungkan kabel-kabelnya ini ke tegangan 220 ya, untuk membuktikan ya, salah satunya yang mengatakan bahwa kemungkinan bahwa yang menyebabkan lampu tersebut berkedip adalah sambungan atau kontak ya, atau tegangan dari jaringan yang kurang bagus ya. Ya tadi saya pikir kok baru 1 tahun ya dia berkedip. Nah kemungkinan ya dia berkedip, tadinya kontaknya kurang bagus, masih bisa menyala, tapi kemudian begitu ada penurunan kualitas dari komponen, maka dia mungkin mulai tidak mampu, mulai berkedip ya. Ya tapi kita buktikan dulu, apakah dia menyala atau tidak. Nah ini sudah saya siapkan ya, saya sudah sambungkan langsung ya dengan listrik, jadi tinggal colokkan ya, apakah dia menyala, dan apakah dia berkedip atau tidak ya, kita coba sekarang. Nah ternyata dia menyala ya, dan tidak berkedip. Nah jadi sudah ketahuan ini ya bahwa ada masalah dengan kontaknya ya. Atau ini tegangan rumah saya tetap saya pakai ini ya, jadi tegangan di itu juga pasti sama ya. Tegangannya pasti yang di teras saya itu sama. Ini sekarang tidak berkedip. Kemudian ya dugaannya adalah pada ini ya, pada kontaknya ini ya. Ini memang kelihatannya derajatnya kurang bagus ya. Jadi ini yang mungkin menjadi penyebabnya ya. Jadi nanti akan saya coba untuk mengganti ini ya.
Saya cek, tadi sudah dicek, kemudian sudah menyala. Ya, yang saya perbaiki sekarang adalah pada bagian ulirnya ya. Sementara saya belum punya ulirnya, saya mencoba yang bagian N-nya ya, bagian dari N dari sini, ini bagian N-nya ini saya sambungkan ke ulirnya, tapi saya solder ya. Saya pikir ini bahannya aluminium, ternyata bahan yang bisa disolder. Saya nggak tahu bahan apa bisa disolder sehingga sambungannya lebih fix ya. Kemudian yang ini saya bersihkan juga ya, yang pinnya ya. Kemudian saya akan mencoba menyalakannya ya. Jadi saya coba menyalakannya, apa yang terjadi, apakah dia lebih bagus atau tidak ya. Jadi ini saya nyalakan ya. Nah, ternyata ya bagus ya, tidak berkedip ya. Saya kira ini tadi masalahnya bukan komponennya, tetapi adalah konektor pada dratnya ya. Saya ingin menguji anunya ya, menguji wattnya sekarang ya. Lampu sudah saya pasang. Nah, jadi saya pasang. Kebetulan saya tidak punya stop kontak yang apa, yang lurus ya. Ya, ini ada anunya, ada kakalnya. Ya, jadi saya mencoba, saya akan pakai ini sebagai alat untuk menguji wattnya. Ya, berapa watt ini ya? Seharusnya 12 ya, karena ini memang lampu 12 watt. Saya tutup sedikit. Oh, kok 22? Oh, biasa ini. Ini ada masalah ini kelihatannya. Ya, saya coba cek lagi. Sangat boros ya, karena 22 watt. Ya, jadi itu yang menyebabkan kira-kira ada cepat penurunan dari komponennya. Nah, saya kira demikian ya.